Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa an'amana bi ni'matil amni wassalam wa an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah wa an'amana bi jami'in ni'am. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang pertama dan utama, saya mengajak kepada semuanya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup yang tentram dan damai, nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, nikmat di bulan Ramadan melaksanakan ibadah, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang tiada terhingga yang kita rasakan, yang mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, dan juga melaksanakan segala perintah Allah karena Dia telah memberikan nikmat kepada kita yang hakikatnya dengan melaksanakan perintah Allah niscaya kita akan menjadi orang-orang yang dianggap pandai bersyukur. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat, dan juga para pengikutnya, dan harapannya adalah kita termasuk orang yang menjadi pengikut setia beliau. Ketahuilah bahwa salawat itu bukan keinginan Rasulullah SAW, dan juga bukan kebutuhan beliau, sehingga dengan salawat itu seakan-akan dia mendapatkan derajat yang lebih tinggi, bukan mendapatkan sanjungan, atau juga istilahnya kebanggaan, karena telah selalu ucapkan selawat kepada beliau. Tapi selawat kita karena memang kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Allah dan Rasulnya, oleh malaikatnya. Dalam surat Al-Ahzab Allah SWT berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Karena itu wahai orang beriman, kalian sebagai orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bersalawatlah kepada Nabi dan juga sampaikanlah salam kepada beliau. Artinya dengan salawat kita sedang mengikuti perintah Allah dan juga mengikuti dan meladani apa yang telah Allah lakukan. Allah saja bersalawat kepada Rasul. Malaikat saja yang mulia, makhluk yang mulia, juga bersalawat kepada Nabi. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga sebagai hamba biasa, mungkin tidak ada apa-apanya di sisi Allah, tidak ada apa-apanya dengan malaikat. Kita juga mengikuti mereka, sehingga mudah-mudahan selawat kita ini, maka kita akan mendapatkan derajat atau juga kemuliaan, lalu dianggap sebagai pengikut Nabi SAW yang kelak dengan itu kita pun insya Allah mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dari Nabi SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, man shalla alayya sholatan sallallahu lahu biha ashron. Ini berarti apa? Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersolawat satu kali, sekali saja dia bersolawat, maka Allah akan beri balasan untuknya dengan solawat itu 10 kali. Artinya 1 lalu dilipat gandakan 10 kali pahalanya. Bahkan setiap pahala itu dilipat gandakan lagi kalau kita mengucapkannya apakah di bulan Ramadan, karena memang di bulan Ramadan pelipat gandaan pahala itu banyak sekali yang Allah berikan.
Ya, intinya adalah ya sebagai mukadimah di sini saya ingin mengajak para kalian, marilah ya kita ya senantiasa berbangga dengan ya nabi kita, berbangga sebagai umat Nabi Muhammad ya. Jangan sampai akhirnya kita tidak menghormati, tidak memuliakan Rasulullah walaupun beliau sudah tidak ada, tapi hakikatnya di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita beliau senantiasa ada. Ya, karena kita mengamalkan, melaksanakan segala perintah dan juga meneladani kebaikan-kebaikan akhlak beliau. Pemirsa sekalian, jamaah sekalian, ya hadirin hadirat, ya para siswa dan siswi sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ya sesuatu yang ya penting lah bagi saya sendiri dan juga kepada kalian semua ya. Tentang bagaimana kita memaknai bulan Ramadan ya yang sedang kita jalani sekarang ini. Ya memang ya Ramadan sekarang ini sangat berbeda dengan tahun lalu ya. Ya. Kita berada dalam kondisi pandemi ya. Kondisi ujian yang berat untuk bangsa ya, dan juga untuk umat Islam ya. Kita diperintah untuk stay at home ya, untuk tinggal di rumah saja ya, melaksanakan aktivitas di rumah, belajar ya, atau juga ya kegiatan-kegiatan lain, tidak keluar, hanya di rumah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujian ini, lalu kita bisa kembali normal melaksanakan aktivitas sebagaimana yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, saya melihat bulan Ramadan bukan sekedar bulan diperintahkannya kita berpuasa. Tapi ada hikmah yang besar, ada hikmah yang sangat ya berarti bagi kita sehingga kita bisa menjadikan ya landasan kehidupan kita bahwa inilah memang kita harus ya melaksanakan kehidupan sesuai dengan perintah Allah seperti yang ada di dalam bulan Ramadan. Saya mengambil dari satu ungkapan ya seorang ulama berkebangsaan Mesir ya, yang bernama Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, atau boleh katakan profesor ya, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya, beliau adalah seorang ulama yang sangat ya berjasa dalam keilmuan ya. Begitu banyak buku-buku yang beliau tulis ya. Bahkan ya, buku-buku beliau itu banyak diterjemahkan ke berbagai ya, bahasa. Beliau juga membolehkan atau mempersilahkan siapa saja boleh ya menerjemahkan buku beliau tanpa meminta royalti ya. Nah, ini juga tentunya ya motivasi untuk kalian semua ya, agar kalian senantiasa belajar, semangat belajar, semangat menimba ilmu, semangat untuk membaca, semangat untuk memperbanyak pengetahuan sehingga kelak kalian akan menjadi orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan ya, lalu memberikan manfaat ya, kepada diri, keluarga dan juga kepada handai tolan atau juga kepada masyarakat ya. Sehingga ya bukan sekedar nama yang dikenang tapi juga ilmu yang banyak yang menjadi ya pendorong segala kehidupan ya, baik kehidupan di dunia maupun nanti kehidupan di akhirat ya. Nah, beliau mengatakan ya bahwa Ramadan madrasatun ya, wa manhajuhu manhajun ilahiyun ya. Bahwa katanya Ramadan itu adalah madrasah ya. Apa itu madrasah? Pusat pembinaan, pusat pendidikan. Dan kurikulumnya, ya, kurikulum yang ada bulan Ramadan karena di sebuah madrasah sebagai tempat pendidikan, kurikulumnya adalah kurikulum dari Allah langsung, ya, yaitu manhajun ilahiyun, yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Apa maksud daripada ini? Ya, saya melihat memang ini sangat korelan ya, sangat ya istilahnya cocok lah ya kita sedang berada di bulan Ramadan yang dianggap sebagai ya sarana pendidikan kita, pembinaan kita. Ya tentunya kalian kan sedang belajar. Ya. Kalian berada dalam ya pendidikan, ya, dalam sekolah yang mana sekolah itu bahasa Arabnya adalah madrasah. Ya. Apa yang kalian dapatkan di dalam ya kegiatan belajar mengajar atau di dalam sekolah yang kalian setiap hari masuk ya. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa di antara ya,
fungsi pendidikan adalah pembinaan. Ya. Fungsi sekolah adalah pembinaan, pendidikan, pengajaran. Dan juga bagaimana kita diajarkan untuk memiliki akhlak yang baik. Ya. Ya. Para guru yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka, ya, memberikan keberkahan pada hidup mereka. Guru-guru yang telah memberikan kepada kalian, ya, kepada saya juga ada guru yang semua kita emang dulu sebagai murid, ya. Sementara di sana ada guru yang mendidik kita, mengajarkan kita, memberikan pengetahuan kepada kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan keberkahan hidup para guru kita karena telah memberikan ilmu kepada kita. Nah, di dalam madrasah itu paling tidak ada, ya, 4 hal, ya. Ada pendidikan, ya, ada pengajaran, ada penggemblengan, ada juga, ya, penataan. Nah, pendidikan adalah bahwa kita dididik untuk menjadi orang-orang yang memiliki, ya, keahlian, ya, atau juga memiliki satu kemampuan, ya, yang akhirnya kita bisa eksplor, ya, yang akhirnya nanti kita bisa manfaatkan di masa yang akan datang. Nah, kedua adalah pengajaran, ya, bahwa di dalam sekolah kita mendapatkan pengajar dari guru-guru kita. Kita mendapatkan ilmu, ya, kita mendapatkan, ya, wawasan, ya, dan juga kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat, ya, yang juga ke depan pasti akan kita manfaatkan dan juga kita bisa, ya, menyebarkan lagi dan juga kita bisa akhirnya mengaktualisasikan dalam kehidupan kita dari ilmu yang telah kita dapatkan. Lalu yang ketiga adalah penggemblengan, ya, kita digembleng, ya. Kita diberikan bagaimana kita bisa memiliki akhlak yang baik, ya. Akhlak yang sopan, akhlak yang santun, akhlak yang saling menghormati, yang saling menghargai. Kita bersama di dalam sekolah itu ada teman, ya, ada teman yang, ya, lebih muda atau lebih tua, ada teman yang lain jenis, ya, perempuan, laki, ada juga guru, ya, ada juga pegawai, yang semuanya satu kesatuan di dalam sekolah, yang tentunya satu hal yang harus kita lakukan adalah saling menghormati dan saling menghargai, ya. Nah, disitulah kita diingatkan oleh guru kita bahwa kita memang harus memiliki akhlak seperti itu. Jadi penggemblengan akhlak kita. Dan yang terakhir adalah penataan agar kita selalu memiliki kedisiplinan, ya. Kapan waktu masuk, kapan waktu keluar, ya. Kapan waktu istirahat, ya, dan sebagainya. Nah, di bulan Ramadan juga demikian, ya. Paling tidak memang, ya, Ramadan itu adalah madrasah, ya. Dia merupakan pusat pendidikan untuk kita semua. Walaupun, ya, kita agak berat melaksanakannya dengan berpuasa di siang hari, tidak makan dan tidak minum, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita, ingin menjadi orang-orang yang seperti kita berada di dalam sekolah yang kalian lakukan, ya, yang pernah juga saya lakukan dalam sekolah. Mendapatkan pahala tadi. Nah, kalau di bulan Ramadan itu saya tambah 5 menjadi 5 hal yang sangat penting dalam kita, ya, dididik oleh Allah pada bulan Ramadan. Pertama adalah bahwa sekolah yang ada bulan Ramadan memberikan kepada kita ruhiyah. Apa itu? Kita, ya, dipantaskan sebagai hamba Allah karena ruhiyah kita meningkat. Ya. Karena dengan puasa itu bukan sekedar kita tidak makan dan tidak minum, tapi hakikatnya juga ruhiyah kita diisi, ya, dicerdaskan atau juga disucikan, ya. Sehingga dengan ruhiyah yang baik maka kita menjadi hamba Rabbani. Hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang begitu lekat dengan, ya, zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi istilahnya madrasah ruhiyah, ya. Bahwa pendidikan nilai-nilai ruhani spiritual itu ditingkatkan oleh Allah. Karena puasa bukan sekedar menahan haus dan lapar, tapi juga bagaimana kita bisa memiliki hati dan jiwa yang baik. Yang kedua adalah bahwa, ya, madrasah Ramadan merupakan madrasah khuluqiyah. Nah, ini tadi, ya, penggemblengan, ya. Akhlak kita digembleng di dalam puasa, di dalam bulan Ramadan, ya. Yang hakikatnya puasa itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi juga bagaimana menjaga hawa nafsu,
menjaga perkataan, menjaga perbuatan, ya, yang bisa mengurangi nilai puasa kita. Yang kelak kalau misalkan kita selesai bulan Ramadan, akhlak kita menjadi baik dan yang baik menjadi lebih baik lagi, ya, yang tentunya menjadi sosok yang bisa memberikan kebaikan kepada yang lain. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, dalam hadisnya, "Malam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillah fi hajati min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak mampu menahan dari berkata dusta dan dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, sama sekali tidak membutuhkan dari dirinya meninggalkan makan dan minum di siang hari. Kan percuma, gitu kan? Nah, ini bagaimana caranya? Jaga hati, jaga perbuatan, jaga lisan, ya. Dari melakukan, dari mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Bahkan juga dalam hadis lain dikatakan, wa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wa insabahu rajulun au ahadun au qatalahu falyakul inni shaim inni shaim. Jika ada seseorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor, lalu berteriak, mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau ada yang mencela, yang mengejek kalian, lalu mengajak berkelahi kalian, maka tahan diri, cukup katakan, maaf saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Ini kan akhlak juga kan. Lalu yang ketiga adalah, ya, bahwa di dalam madrasah Ramadan ada namanya pengajaran. Kita diajarkan oleh Allah bagaimana kita hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, ya. Makanya juga arahannya atau juga hendaknya kita di bulan Ramadan ini memperbanyak, ya, bacaan Quran kita, interaksi Quran kepada, ya, kita kepada Quran, ya. Lebih banyak lagi, ya, tilawah, ya, yang sebanyak-banyaknya juga berusaha untuk memahami ayat-ayat Quran, bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab suci, ya, panduan hidup kita ada dalam Al-Quran hakikatnya. Al-Quran bukan sekedar kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi hakikatnya juga Al-Quran adalah ilmu yang begitu banyak, ya. Semakin digali ilmu, semakin banyak akan didapatkan pengetahuan, ya. Bahkan para ulama tidak akan merasa puas dengan ilmu yang ada dalam Al-Quran. Semakin ada digali, walaupun ayat yang sama, pasti akan mendapatkan ilmu-ilmu yang besar dan banyak. Itulah hakikat dari, ya, Ramadan sebagai, ya, madrasah, ya, ilmu, ya, sebagai pengajaran, ya. Lalu yang keempat adalah bahwa puasa ini mengajarkan kepada kita madrasah hadoriyah, artinya pembinaan peradaban, ya. Ya, apa pembinaan peradaban ini? Kita diajarkan untuk disiplin, ya, seperti tadi yang saya jelaskan di sekolah kalian kan ada kedisiplinan, kapan masuk, kapan keluar. Nah, di bulan Ramadan juga ada kedisiplinan. Bagaimana kita memperhatikan waktu, ya, kapan kita boleh makan, kapan kita boleh atau harus berhenti dari makan, ya. Kan antara beduk subuh sampai beduk maghrib, ya. Beduk subuh berhenti makan, beduk maghrib boleh mulai makan lagi, ya. Nah, ini ada namanya kedisiplinan, ya. Walaupun tinggal 1 menit, ya, atau mungkin tinggal 30 detik, ya. Saat mau berbuka nggak boleh kita mulai, harus disiplin, ya. Pokoknya nggak boleh kamu makan sebelum waktu maghrib datang, sebelum ada azan berkumandang, ya, atau mungkin istilahnya apa, kalau di kita kan ada beduk, ya, beduk bertalu, ya, tidak boleh makan, ya, karena memang hakikatnya kita diajarkan untuk disiplin waktu, ya. Kalaulah umat Islam begitu banyak menerapkan kedisiplinan, maka akan teraturlah dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah bahwa di dalam madrasah puasa itu ada namanya madrasah istimaiyah, kehidupan sosial, ya. Kita, ya, tergugah kepedulian kita, banyak orang yang membutuhkan di antara kita berikan mereka. Man fattara shaiman falahu ajru shaim, barang siapa memberi makan maka akan mendapatkan ganjaran dari orang yang berpuasa. Apalagi di dalam kondisi pandemi ini, tentunya kita lebih banyak mengunggah diri untuk saling memberi. Dalam sekolah kalian juga ada perbedaan-perbedaan. Nah, tentunya kehidupan sosial ada namanya saling peduli dan juga saling menghargai, saling menghormati, sehingga kelak kita semuanya berada dalam kehidupan yang baik, yang nyaman dan tentram. Dan akhirnya keluar dari bulan Ramadan, kalau 5 hal ini kita terapkan, kita dapatkan, la'allakum tattaqun, kita akan raih, kita akan gapai. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.